dan hari Paskah tentu. Pendeta Kristen mengatakan dalam bukunya Ibadat Jemaat Abad-Abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961 halaman 64, kami tidak tahu secara persis tanggal bulan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Itu Abineno yang ngomong, pendeta terkenal. Pendeta Kristen mengatakan dalam bukunya, Pendeta Abineno dalam bukunya tahun 64 halaman 64 gitu. Jadi Yesus tidak diketahui hari kelahirannya. Terus kalau nggak diketahui, mau apa kamu? Ya, penting bagi kamu. Kamu hitung aja kelahiran nabimu, ya. Beda jauh langit dan bumi kelahiran nabimu dengan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Enggak penting-penting banget tentang kelahiran Yesus Kristus, ataupun mengetahui hari kelahiran. Lalu kalau kamu tahu kelahiran nabimu, itu terhormat. Lihat apa yang terjadi. Karena kelahiran nabimu itulah terjadi goncangan kehidupan di muka bumi ini. Dan dialah antikris terbesar yang pernah lahir di muka bumi ini. Ini apa maksudnya? Yahya, apakah kamu sudah tidak punya urat malu lagi? Hanya untuk mengatakan seperti itu, lalu kamu seolah-olah hebat dan menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu hari kelahiran Yesus Kristus. Enggak, saudara-saudara, enggak penting. Tetapi hari kelahiran Yesus Kristus menjadi bagian terpenting dalam sejarah umat manusia karena lahirnya Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini, itu yang penting. Tahu hari ini telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Di kota mana? Yerusalem, Darussalam, rumah damai, bukan rumah porak-poranda kacau. Walaupun rumahnya mewah, tetapi di dalamnya tidak ada Yesus, maka kacaulah rumah tangga itu. Walaupun rumahmu reot, tetapi dalam rumah itu ada Yesus Kristus, damai selalu. Damai. Makanya jangan asal ngomong. Kejadian 40 ayat 20, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya, yang meninggikan kepala juru minum dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Firaun meninggikan orang yang berjasa, padahal tadi sudah dimasukin ke dalam penjara, dan mengadakan semua perjamuan bagi pegawainya untuk menghormati orang yang terhormat. Tetapi apa yang terjadi dengan kelahiran tahun gajah itu? Kalian mengatanya tahun gajah. Sampai hari ini dunia tidak pernah damai. Dan karena penyerbuan agama itu memasuki dan merampas Palestina, sampai hari ini Palestina berada di dalam genggaman makhluk halus manusia, tetapi otak hati iblis. Jangan main-main, Yahya Waloni. Kembalilah kamu, terima Yesus, maka kamu akan menjadi manusia yang luar biasa. Yahya Waloni. Kisah Para Rasul 23 ayat 12, dan setelah hari
siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan bersumpah dengan mengutuki diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka ngek Paulus. Bikin ngek dulu itu Paulus. Artinya kematian Paulus diharapkan, didoakan, dan mereka nyumpahin, gue harus habisin itu Paulus. Dengar baik-baik ya Waloni ya, 300 ayat yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa itu yang saya minta kepada Departemen Agama untuk dihapuskan. Pikirkan itu Yahya. Jangan berpikir hal-hal yang busuk seperti itu. Remeh, enteng. Memang hari kelahiran tidak perlu kami peringati, tetapi hari kematian Yesus Kristus, menjelang kematiannya itu, dia mengadakan perjamuan terakhir yang disebut perjamuan kudus. Dia memanggil semua murid-muridnya untuk menikmati jamuan terakhir, makanan terakhir dan minum yang terakhir. Inilah darahku, minumlah. Inilah dagingku, minumlah. Itu untuk memperingati Yesus yang ada di dalam tubuh kami. Dan kamu telah meninggalkan dan membuang Yesus dari kehidupanmu. Kamu menghina Roh Kudus. Tetapi bagi saya, kamu kembalilah Yahya, agar ke depan kamu dan seisi rumahmu diselamatkan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di kolong langit ini tidak ada nama lain orang boleh selamat, hanya nama Yesus Kristus. Hanya nama Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Hati-hati. Ayub 3 ayat 1 dan 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Betapa menderitanya kehidupannya itu. Tetapi bagi saya tidak akan mengutuki hari kelahiran saya, 26 Oktober 1964. Karena disitulah saya memulai tonggak di mana Tuhan memberikan keselamatan kepada saya. Memang Tuhan sudah mengatur demikian indahnya di dalam kehidupan saya. Dan kenapa Ayub mengutuki hari kelahirannya? Karena penderitaannya yang luar biasa. Seluruh tubuhnya habis, hanya tinggal panca indera dan hatinya, jantungnya yang masih tetap. Karena penderitaan yang luar biasa. Namun di Ayub 42 ayat 10, setelah Ayub meminta doa teman-temannya, sahabat-sahabatnya, maka dia dipulihkan kembali dan harta kekayaannya berlimpah ganda 2 kali lipat. Apakah saya akan sama seperti itu? Tuhan akan mengembalikan 2 kali lipat? Terserah dia kaya raya. Dan saya tidak pernah meminta keadaan saya dalam penderitaan apapun lalu saya mengutuki hari kelahiran saya. Tidak. Walaupun di tiap-tiap tanggal 26 Oktober itu napas saya itu tersengal-sengal. Saya jarang tidur semalaman. Kalau hari kelahiran itu kayaknya mau meninggal. Tahun kemarin, umur 60 kemarin ini, nggak bisa tidur. Hati-hati, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malamnya mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Saya mau bersaksi bahwa mama saya itu hampir pergi ke alam lain karena melahirkan Saifuddin Ibrahim. Betapa beratnya melahirkan saya. Tapi saya sangat mengasihi, ibu saya sangat cinta, mengasihi saya. Karena saya bandel. Berbagai macam lelucon saya siapkan untuk mama saya. Tapi ampun, itulah wanita yang paling galak di dunia yang pernah saya kenal. Karena minta ampun galaknya.
Tetapi saya bersyukur semuanya. Tentang hari kelahiran saya, tidak ada urusan bagi hidup saya. Dan waktu Shalom semuanya, sahabat-sahabat terkasih. Izinkan saya intro dulu. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, terutama kepada para followers, para pendukung setia di channel ini yang terus membantu mensubscribe, men-like, ataupun share. Saya ucapkan hatur nuhun atas dukungannya, dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe ya, supaya saya terus semangat. Dan sebelum menyaksikan video ini juga harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan terpahami dan tidak ada kesalahpahaman. Amin. Selamat menyaksikan. di Islam selalu saya khatam Quran pada hari kelahiran saya. Ya, ada kali 10 kali saya khatam Quran untuk hari kelahiran saya. Saya tetap membanggakan, ternyata Ayub mengutuk hari kelahirannya. Maliahi 2 ayat 3-4, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, hei Yahya Waloni, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Jangan diulangi lagi Yahya Waloni, kamu sangat nista, dan kamu akan menerima akibatnya dari omongan-omongan jahatmu itu. Kamu banyak bohong, ketahuan bohongmu Yahya, ya. Janganlah Yahya Waloni jangan ulangi lagi Yahya Waloni, karena kamu itu ditolong oleh orang Kristen waktu kamu dalam penjara. Ingat baik-baik kesaksian kamu, ya. Lalu kamu main-main gitu terus menerus. Ibadat Jemaat Abad-Abad Pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, tahun berapakah Yesus dilahirkan. Itu Amineno yang ngomong, pendeta terkenal. Pendeta Kristen mengatakan dalam bukunya Ibadat Jemaat. Saudara, Yahya Waloni ketika ditangkap 2000 berapa? 2019 atau 20 itu 21 gitu, 2021, ditanya oleh penyidik kenapa isi ceramahnya Bapak Ustadz provokasi seperti itu. Beliau menjawab begini, yang ditulis di koran. Bapak kan tahu kerasnya hidup di Jakarta, maka saya khutbah seperti itu. Jadi dia khutbah hanya sekedar untuk mencari makan dan minum. Dan betapa susahnya menjadi pendeta di Manado ataupun di Papua. Sementara untuk khutbah provokasi seperti ini tidak bisa dilakukan di Kristen, gak laku itu. Harus masuk Islam, kemudian provokatif, dan dia cocok untuk khutbah provokatif seperti itu. Maka penyidik heran, terbego-bego karena jawaban Yahya Waloni. Tidak disangka serendah itu nilainya. Setelah polisi sadar bahwa Yahya Waloni sebenarnya hanya mencari makan dan pura-pura menjadi orang Islam sebagai penceramah yang berani melawan arus
Maka polisi segera menyuruh mencabut pra peradilan yang diajukan oleh pengacaranya. Tentu saja hakim yang menyidangkan pra peradilan Yahya Walonte terbengong-bengong mendengar permintaan maaf Yahya Waloni, dan dia mengganti pengacara menjadi tim pengacara akidah. Demikian juga tim pengacara Jenderal Napoleon namanya tim pengacara akidah. Hah? Kata saya, masa membela klien yang menyiksa orang berlumuran dengan kotoran di mulut? MKC. Sama-sama tahanan. Baru inilah jenderal bermental kopral menyiksa MKC. Tolong Pak Prabowo segera lepaskan itu MKC itu, Pak. Gak pantas. Gak pantas MKC dijatuhi hukuman seberat itu. Sementara koruptor-koruptor baru ini korupsi miliaran, triliunan hanya 6 tahun. Betapa sadisnya Palu Hakim ini, berat sebelah. Untuk kasus yang sama-sama penistaan agama antara MKC dengan Yahya Waloni. Yahya Waloni hanya 6 bulan, begitu ketok Palu langsung bebas. MKC 10 tahun. Ini sampai kapan negara ini seperti tidak ada hukum? Penista dari Muslim bebas. Zuma, Unirifa, Nora Aritonang, bebas semuanya. Tetapi anak Batak dihukum lagi 2 tahun, 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Sadis hukum dan hakim di Indonesia ini. Sebuah pengadilan yang sangat memalukan. Tapi bagaimana kita harus berada tetap mendukung Indonesia ini? Saya sudah bilang, kalau Pak Prabowo tidak menyelesaikan urusan Papua, maka saya tetap kipas-kipas masalah Papua itu, dan saya akan mengambil jalur kebenaran. Nah, bisa, saudara-saudara. Bagaimana seorang jenderal dengan semaunya, tanpa hukum yang benar, dia memasukkan kotoran ke mulut tahanan yang lain, dikeroyok. Tidak ada etika sama sekali. Etika buruk. Selalu saya tegur, luruskan, saya tidak akan diam, saya tetap membela kebenaran sesungguhnya. Sedangkan pengacara pelapor Yahya Waloni tidak mau menerima permintaan maaf tersangka, maka semakin berani dia ceramah adu domba menista Kristen Katolik, maka semakin banyak undangan ceramah. Semakin berani menista, semakin banyak undangan. Tapi nggak ada kaitannya dengan saya, apakah saya menista atau tidak. Saya mengatakan yang benar. Saya mengatakan yang benar, dan itulah kebenaran. Semua menyakitkan. Kenapa saya tahu jawaban Yahya Waloni? Ya, karena saya sering bolak-balik Barreskrim. Setiap hari mengurus MKC. Kebetulan pengacara saya adalah pengacara terkenal. Karena berlawanan dengan bertemu di pengadilan sama dengan pengacara MKC. Menerima maaf Yahya Waloni dengan 7 poin. Tersangka Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah dia anggota tentara atau bukan. Karena ngomongnya sok tentara. Dia memang anak tentara, kata dia. Tetapi kan kita tahu bapaknya siapa. Kalau ngomong itu kepalanya dimiringin, itu tanda manusia psikopat. Goyang-goyang kepala miring. Yahya Waloni harus mengklarifikasi apakah benar dia mantan pendeta di GKI Papua seperti sesumbar dia. Dia harus mengklarifikasi apakah benar beliau pernah menjadi rektor UKIP di Papua. Bohong semua. Dan gak berani dia mempermalukan dirinya terus. Haruslah tersangka Yahya Waloni mengklarifikasi apakah benar dia pernah membaptis, mentahbiskan dan melantik pendeta seperti isi ceramahnya. Ini hebatnya pengacara saya ini, Kamarudin Simanjuntak.
Dan diminta kepada dia harus mencabut semua pernyataan ceramah dia menghina Kristen Katolik, bahwa Alkitab itu palsu dan bohong. Mengatakan Matius, Lukas, Spiritus, Tetanus, Catikus harus dicabut. Dengar baik-baik kamu Yahya Waloni. Sebelum kamu dihukum oleh mulutmu sendiri, kembali kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lu harus mencabut, kamu menghujat Roh Kudus yang dikatakan Roh Kudus. Adapun Roh Kudus adalah Tuhan orang Kristen. Itulah Tuhan yang satu dengan Bapa dan Putra. Hati-hati Yahya Waloni, hidup hanya sebentar. Tetapi saya mempertanggungjawabkan semua lidah bibir saya, yaitu iman saya. Kemudian Yahya Waloni waktu itu harus menyatakan menyesal, sadar dan taubat, lalu berjanji di hadapan jurnalis cetak elektronik dalam dan luar negeri, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perkataannya itu kemudian hari, dan harus menyatakan itu secara langsung di samping kiri Kamarudin Simanjuntak. Hora Samang, maju terus. Memang membela kebenaran ini sangat besar resikonya. Bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni Yahya Waloni, yaitu menghujat Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Matius 12, 22 dan 32, Markus 3 ayat 22 sampai 30. Dalam Matius 12 ayat 31, orang Farisi dan ahli Taurat menyaksikan bukti mukjizat yang tak terbantahkan karena penyertaan Roh Kudus. Sebaliknya orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus dikuasai oleh Beelzebul. Maksudnya yang menguasai Muhammad itu, Muhammad Yahya Walonte. Matius 12 ayat 24, sedangkan Tuhan Yesus secara spesifik mengatakan dalam Markus bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Kalau Yahya Waloni berani memenuhi 7 syarat seperti di atas, maka akan mencabut laporan polisi. Sebagaimana bapak-bapak yang duduk di persekutuan gereja-gereja PGI masih menerima maaf dari Yahya Waloni. Saya pun menerima maaf kamu, tetapi memang khutbah kamu saya pakai untuk mengajar. Saya ambil khutbah kamu untuk mengajar dan membuka kebenaran firman Tuhan. Begitu. Anda tahu kenapa Yahya Waloni masuk Islam? Karena dia kepingin 72 bidadari. Katanya di surga orang Kristen gak ada 72 bidadari. Gak enak. Ada komentar ini ya. Terima kasih Gurunda. Oh, saya dibilang Gurunda ya. Kalau Gurunda itu pakai itu celana dalam istrinya di mulut. Itu pakai celana dalam istri. Yahya Waloni telah menghujat Roh Kudus. PGI tidak pernah melaporkan Yahya Waloni ikut andil, ngomong saja tidak. Saya minta ulang lagi ya PGI ya, agar Anda harus turut mengambil tindakan-tindakan hukum dan minimal ngomong kalau ada gereja yang dirusak oleh mereka. PGI diam saja. Tapi begitu ada masalah KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan, PGI ikut teriak. Memang enak lawak-lawaknya itu PGI. Ada adiknya si Gultom yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Nah, itu maksudnya PGI ikut ngomong. Philip Situmorang dia ambil panggung. Ya, kalau memang seperti itu kita maafkan. Itulah sikap congkak seorang pemimpin yang tidak mengerti firman. Apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni adalah penghujatan Roh Kudus, tapi semua pemimpin Kristen pendeta diam saja. Tetapi saya tetap ngomong. Saya tidak pernah akan berhenti. Saya tidak takut berbicara kalau itu adalah kebenaran dan hidup toleransi dan damai. Saya tidak takut dibaikot oleh PGI. Lalu dia menelpon ke seluruh gereja di seluruh Indonesia untuk tidak mengundang pendeta Saifuddin Ibrahim. Tidak ada urusan. Silakan saja dibaikot. Saya akan tetap melayani Tuhan dengan apapun keadaan saya. Ya.
Saya tetap menerima persembahan kasih dari gereja manapun, walau 1000 perak. Saya akan sujud kepadamu Tuhan, daripada hinaan dari hamba uang, gembala upahan, tukang cemooh, pendeta gosip. Yahya kembali bertobat. Ya, jangan murtad. Jangan murtad Yahya. Kembali kepada Yesus Kristus. Apa kamu? Jangan murtad. Betapa mengerikannya murtad itu, meninggalkan Yesus. Tapi murtad dari Islam, betapa bahagianya. Beda dengan kamu yang murtad ke Islam. Di sana kamu dikutuk. Kamu dikutuk oleh surat kelima ayat 47. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi kamu itu adalah fasik. Kenapa fasik? Fasik itu adalah sifat paling busuk daripada kafir. Pikirkan baik-baik Yahya, betapa mengerikannya. Dan tidak hanya menuai hujat dan caci maki, bahkan juga bisa tamat riwayatmu karena kamu tinggalkan Yesus. Hidup yang hanya sementara ini. Kamu takut karena nggak makan. Begitu takutnya saya ketika mulai menunjukkan indikasi arah murtad menurut agama. Saya takut. Tetapi setelah saya melewati rasa ketakutan itu, telah membuat saya emosi iman itu tumbuh dengan luar biasa. Sampai satu ketika saya bertemu dengan seorang guru spiritual dan bertanya pada beliau, apabila saya menunjukkan gejala seperti ini, apakah saya murtad? Jika gejalanya meliputi hal-hal seperti ini, pikirkan kamu menjadi terbuka. Kalau saya dari Islam murtad jadi Kristen, pikirannya jadi terbuka dan memiliki rasa toleransi yang tinggi pada orang lain dan pemeluk agama apapun. Inilah sifat-sifat orang murtad dari Islam itu. Jika hati kita menjadi lebih mengasihi pada sesama manusia tanpa memandang apa agama dan kepercayaannya, juga etnis dan suku bangsanya, jadi tumbuh dada yang membesar. Itu tanda sudah murtad. Jika kita menjadi pribadi yang baik dan menghormati kehidupan orang lain serta makhluk lain berikut hewan dan tumbuh-tumbuhan, Anda sudah mulai murtad dari agama itu. Dan jika hati kita menjadi lebih bahagia dan merasa bahagia melihat orang lain bahagia, mulai murtad Anda. Ini susah melihat orang bahagia, bahagia melihat orang susah. Itulah agama kamu itu Yahya. Jika kita tidak lagi membenci orang lain karena perbedaan agama dan ras, ini tandanya terbuka hati. Jika kita menjadi pribadi yang baik di mata orang banyak, ini tanda-tandanya. Maka sesungguhnya kamu itu bukan murtad, melainkan tercerahkan. Orang yang dicerahkan hatinya. Kamu telah berpindah dari tempat yang gelap atau jahil ke tempat yang cerah, terang benderang. Bersyukurlah. Justru itu yang benar, dan itulah kebenaran sejati yang sudah kamu pilih. Tinggalkan agamamu itu supaya kamu tambah terkenal. Orang Kristen akan memaafkan Anda karena Anda meninggalkan agama gombal-gambul itu. Pak, kamu paham gak sih omongan saya ini Yahya? Ayo coba maju. Ya. Dan ketahuilah bahwa yang menyebut orang-orang yang memiliki ciri-ciri di atas murtad, sesungguhnya merekalah yang sedang tersesat dalam gelap. Kalau ciri-cirinya terbuka, mau salam kepada selamat Natal, itu bukan murtad, itu kan tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya. Selamat datang orang-orang murtad yang tercerahkan. Tinggalkan keyakinanmu, tinggalkan ajaranmu itu. Ya, terima kasih. Komentar-komentar ini ya, toleransi matamu.
giliran di tempatmu mau apa gitu. Salam aman Pendeta Profesor Dr. Saifuddin Ibrahim MTH TV. Selamat roh jiwa tubuh. Aduh, banyak sekali keberatan apa namanya, titel. Saya yang nggak mau titelin. Selamat datang Profesor Dr. Yahya Waloni Murtadin. Mu'alaf cengeng mata belok. Matamu. Yahya. Saya harus mengatakan bahwa Anda adalah manusia yang harus ditangkap. Tolong setelah selesai live ini Pak Polisi tangkap Yahya Waloni. Saya akan menyerahkan diri ke Indonesia. Tangkap dulu Abdul Somad, ya. Ya kalau nggak tangkap Abdul Somad ya saya akan balik ke Indonesia. Tangkap orang-orang yang menghujat Kristen. Zuma, Nora, Rifa, tangkap Pak Polisi. Sudah keterlaluan. Anak Batak dihukum 2 tahun 8. Dan itu adalah kehinaan bagi proses pengadilan di Indonesia. Sangat mengerikan. Dengarin Yahya Waloni ya. Di zaman Nabi itu ada seorang yang bernama Rijal bin Umfawah yang sempat beriman berislam. Rijal bin Umfawah pernah duduk satu majelis dengan Rasulullah dan sejumlah sahabat lainnya, diantaranya Abu Hurairah. Di dalam majelis itulah Rasulullah bersabda yang menggetarkan hati sahabat Abu Hurairah. Sejumlah riwayat menerangkan jika pria itu disebut dalam hadis Nabi sebagai laki-laki yang di neraka memiliki geraham yang lebih besar daripada gunung Uhud. Sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang di neraka nanti memiliki geraham yang lebih besar daripada gunung Uhud. Begitu Nabi Muhammad bersabda, hingga sebuah ketakutan membayangi dan menyelimuti semua orang yang hadir dalam majelis bersama Rasulullah tersebut, tak terkecuali Abu Hurairah. Apa yang dilakukan Rijal bin Umfawah membuat Zaid bin Khattab murka. Zaid adalah sahabat Nabi sekaligus kakak Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang ada di majelis seperti yang diceritakan di atas. Satu persatu meninggal, dan penyiksaan Abu Hurairah dan Rijal bin Umfawah sendengkan sahabat Nabi yang mendahului mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi orang yang murtad dari agama itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi Nabi dan para sahabatnya meninggal dalam su'ul khotimah, sangat memalukan. Daripada kamu mati dalam keadaan su'ul khotimah, Yahya, datang kembali kepada Yesus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ini adalah hari Tuhan. Kamu kembali dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Yahya, dan nanti saya akan lanjut Paskah bagi Tuhan. Tetapi dengarkan dulu video ondel-ondel Arab abad ke-7. Nah, bagaimana mereka ini membangun narasi-narasi yang menyesatkan, bahkan menghancurkan ajaran mereka sendiri. Inilah ondel-ondel. Memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dhillun lahu. Baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Bal kana nura. Karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau meludah, maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Para sahabat bertabarruk mengambil barakah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau berjalan kita punya bayangan. Kalau kita berjalan punya bayangan, bukannya saya yang nggak ada bayangannya. Nggak ketahuan bayangannya saja susah dilihat, Saifuddin Ibrahim. Dan kalau saya meludah,
Itu pada nadahin gini tangannya. Polisi. Lucu ya khutbah-khutbah ini. Saudara-saudara, terima kasih. Dan khutbah saya ini adalah khutbah Paskah. Terambil dari Matius 26 ayat 17 sampai 29. Pada hari pertama dari hari roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumahmu lah. Aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antaramu menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Saudara, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mempersiapkan Paskah bagi dia. Dan tidak ada satupun yang berkesan bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum ia disalibkan selain daripada perjamuan malam di loteng atas Yerusalem. Salah satu hal yang berkesan malam itu adalah persiapan yang dilakukan oleh para murid-murid. Merenungkan persiapan yang dilakukan oleh para murid kiranya menolong setiap yang percaya untuk melakukan 3 persiapan. Persiapan diri. Seorang tukang tarung, dia harus mempersiapkan makan, minumnya, dan badannya. Harus kokoh. Dan jangan sampai ada luka sedikit pun sebelum bertarung. Karena luka itu akan mengganggu konsentrasi di dalam persiapan. Seorang yang jago debat harus mempersiapkan matang data-data yang harus ia ucapkan. Dan seorang petani harus menyiapkan alat cangkulnya. Kalau bisa dengan petani modern, dia harus mekanisasi pertanian, yaitu menyiapkan alat-alat baru, yaitu mesin, misalnya mesin semprot ataupun traktor untuk membajak sawah. Persiapan pertama bagi kita tentang perjamuan adalah persiapan secara jasmani. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan Paskah, mendatangi rumah seseorang untuk dipakai perayaan. Matius 26 ayat 18, jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, katakan kepadanya, pesan guruku, waktu hampir tiba di dalam rumahmu lah. Aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku." Jadi sudah dikasih tahu dulu, dipesan dulu. Karenanya Paskah ini penting. Bahkan Paskah lah yang harus dirayakan daripada Natal. Karena penting bagi setiap orang.
saya harus mengatakan itu. Rasul Paulus menyuruh untuk datang ke meja perjamuan suci, tidak datang seperti orang lapar dan haus yang perlu dikenyangkan dengan perjamuan anggur dan roti yang disediakan. 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 22. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Jadi seorang jemaat harus menyiapkan diri dengan mengenyangkan dulu perutnya dari rumah sebelum perjamuan Paskah dimulai. Jadi itu namanya persiapan jasmani. Apa yang harus kita persiapkan, bahkan sampai kita urusan makan sendiri harus di rumah. Yang kedua, persiapan mental dengan jalan menjaga hati. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara mempersiapkan mental ini sebelum memasuki arena menjadi orang Kristen yang tangguh. Persiapkan semuanya. Bahkan persiapan yang saya lakukan, kalau masalah Islam saya sudah menguasainya, tetapi memasuki arena baru, keimanan yang baru, dan memahami konteks firman Tuhan Alkitab, itu harus dilakukan dengan luar biasa, karena sulit untuk memahami Alkitab dengan baik. Secerdas sepandai apapun orang, kalau dia tidak belajar dan memulai terus menerus mengulang-ulang pelajarannya, maka susah dia menjadi apologet. Dengan jalan menjaga pikiran kita, Efesus 14 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Jadi menguji pikiran kita sendiri, ucapan kita, perkataan kita, berarti kita harus masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Jangan berkata yang sembrono. Menjaga mulut, jamuk, jaga mulut. Siapa yang jamuk, sehat. Dan siapa yang menjaga mulut, maka dia selamat. Mazmur 39 ayat 2, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi orang-orang fasik ini memang bikin sengsara, saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lalu bagaimana dengan pendeta Saifuddin Ibrahim? Saudara yang menemukan kesalahan pembicaraan saya selama ini, silakan buktikan. Saya selama ini selalu lurus dengan firman Tuhan. Apapun yang saya katakan, bahkan mungkin canda-canda lelucon humor saya, tidak pernah lari dari penginjilan. Misalnya cerita saya, burung gereja itu kan burung masjid, karena duluan masjid daripada gereja di Indonesia. Oleh karena itu, burung masjid itu harus pindah ke gereja. Burung aja pindah, gimana orangnya? Tetapi itu memang canda. Tetapi itu juga serius, karena pernyataan-pernyataan saya selalu memberitakan Injil. Itu. Baik, persiapan yang ketiga adalah persiapan rohani.
dengan jalan menguji diri kita. 1 Korintus 11 ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Selidiki dirimu dulu, uji dirimu, pantas tidak untuk menerima perjamuan kudus itu. Dengan jalan apa lagi? Dengan jalan mengaku dosa, bukan istighfar, tetapi mengaku dosa. Bukan memohon ampun, astagfirullah, astagfirullah, bukan, mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, Abi Batu Hajar Aswad. Oh ini nih, maksud ini Batu Hajar Aswad. Dari segala kejahatan. Mengampuni siapa yang bersalah kepada kita. Saya ulangi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal jelas dia yang salah, kita yang minta ampun. Karena itulah perintah Alkitab. Jangan tegar tengkuk untuk tidak mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Walaupun kita tidak bersalah, kita harus memohon ampun, meminta ampun. Kejadian 50 ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk peringatan Paskah hari ini. Waktu-waktu sekarang ini kami memulai pelayanan ke depan ini dengan menjaga dan mempersiapkan Paskah itu bagimu. Dan setiap hari Paskah itu terjadi atas hidup kami, karena kami tanpa sepengetahuan kami akan dipanggil juga akhirnya untuk menjadi pengikutmu dan juga untuk bersama engkau di sorga. Terima kasih. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Sampurasun. Selamat sore di sini dan selamat malam yang ada di luar pulau atau di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Thanks for watching, and don't forget to like and subscribe and comment. Saya ucapkan hatur nuhun atas dukungannya kepada para followers, pendukung setia di channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, like ataupun share. Saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya supaya channel ini terus berkembang ya. Dan mohon maaf bila ada kesalah kata-kata atau tutur kata, mohon dimaafkan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.